Shalom sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita selalu diberkati dan dalam lindungan Tuhan. Selamat datang di ibadah online GSJ ACWS Peniel. Saya menyambut hangat kita semua supaya kita bisa terus menikmati dan terus diberkati oleh Tuhan di dalam ibadah online ini. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Dimanapun saudara berada, kita satukan hati, kita meminta pimpinan Allah dalam ibadah ini. Bapa di dalam surga, kami percaya kehadiran Allah itu yang kami butuhkan. Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Kami meminta kepada Allah, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkat urapan Allah turun kepada setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Dan kami di tempat masing-masing membuka hati. Kami akan turut memuji, menyembah Allah. Dan menyatukan hati kami, membuka telinga hati kami untuk mendengarkan sabda Allah. Dan kami boleh menerima berkat-berkat yang khusus dari surga. Untuk supaya kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Yang percaya katakan, amin. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Hari ini kita mau puji Dia, kita mau tinggikan namanya biar kemuliaan hanya baginya saja. Mari kita naikkan pujian ini, angkatlah suaramu. Hey, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Hey, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, yeah, yeah. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Hey, hey, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kita mau nyanyi bagi Dia lebih dahsyat lagi. Katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup, oh, oh, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Kini tiba waktunya Bapa untuk kami mendengarkan firman yang telah dipersiapkan oleh hamba-Nya. Biarlah kiranya hati kami boleh menjadi tanah hati yang subur, yang di mana firman itu saat ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, bekerjalah dan lawatlah kami masing-masing di tempat kami masing-masing ya Bapa. Dalam satu nama kita mau dengarkan firman Tuhan ini, kita buka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang mengasihi Tuhan. 主内弟兄姐妹们平安， Bersyukur kepada Tuhan kalau kita punya kesempatan beribadah. 我们感谢主还有机会来崇拜。 Tema kita hari ini bicara soal mengasihi diri sendiri. 我们今天的主题是如何爱自己。 Saudara yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita lihat satu bagian firman Tuhan. 我们现在打开我们的圣经， Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. 从马太福音第22章37到39节。 Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang mengasihi Tuhan, 主内的弟兄姐妹们， dalam Matius 22 Yesus mengingatkan orang-orang Israel 在马太福音22章，耶稣提醒我们 untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, 来尽心的爱上帝， dengan segenap jiwa, segenap kekuatan. 尽心尽力的爱上帝， Dan juga mengasihi sesama manusia Ya, seperti dirimu sendiri. 也爱人如己。 Saudara yang mengasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, 如果我们看这个部分， kita mendapatkan ada 3 subjek tentang pernyataan kasih. 就是表达爱心的有3个主题。 Yang pertama yaitu Allah, 第一个是上帝， yang kedua yaitu sesama, 第二个是别人， dan yang ketiga adalah diri sendiri. 第三个是自己。 Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, 如果我们看这个圣经， kita mendapatkan bahwa di antara 3 subjek yang harus dikasihi, 我们有3个主题要被爱的， ada yang terutama, ada yang paling penting, ada yang paling pertama, 有最主要、最重要、最重要的， yaitu kasih kita kepada Allah. 就是对上帝的爱。 Sehingga kalau kita melihat kasih ini, 所以如果我们看这个呢， kita mendapatkan di sini, kita juga diingatkan bahwa hendaknya kita juga mengasihi diri kita. 我们也被提醒，我们也要爱自己。 Tetapi mari kita ingat, 可是我们要记得， mengasihi diri kita bukan hanya bicara saya lebih mengasihi diri dan meniadakan Tuhan di dalam hidup saya. 我们如果爱自己，不是上帝没有了， Tapi mengasihi diri adalah mengasihi diri jangan sampai melampaui kasih kita kepada Allah. 可是爱自己呢，不要超过我们爱上帝。 Saudara bicara mengasihi diri. 如果爱自己， Banyak orang berpikir bahwa mengasihi diri adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. 很多人以为爱自己是错误的，要避免的。 Karena mereka berpikir kalau saya mengasihi diri saya, 因为如果他想说，如果爱自己呢， maka akan timbul sikap egois. 会自私， Akan timbul sikap self-center. Yang penting diri saya, yang utama adalah diri saya. 会自我中心，我最重要的。 Atau yang kedua, 或第二个， orang menghindari mengasihi diri 人避免爱自己， karena orang merasa kalau saya mengasihi diri saya, 因为如果我爱自己呢， maka akan timbul sikap narsis. 会自恋， Yaitu bahwa saya hidup, 就是我火， saya akan selalu merasa saya lebih unggul dari orang lain. 我比别人更优秀。 Narsis artinya saya terobsesi dengan diri saya. 自恋就是迷恋自己， Saya bahkan melebih-lebihkan diri saya dan mengagungkan diri saya lebih daripada orang lain. 夸张自己，荣耀自己。 Saudara yang mengasihi Tuhan, ketika kita bicara topik ini, 如果我们说这个主题， hari ini kita ingin pikirkan bersama-sama bagaimana mengasihi diri yang benar dan mengasihi diri yang tepat. 今天我们要思想我们如何正确的、对的方式 Saudara, 爱自己 ketika。orang mengasihi diri, 如果我们爱自己呢， kenapa bisa timbul sikap egois? 为什么会自私？ Kenapa bisa timbul sikap self-center? 为什么会自我中心？ Kenapa bisa timbul sikap narsis? 为什么会自恋？ Karena orang-orang itu mengasihi dirinya dengan cara yang salah dan cara yang tidak tepat. 因为错误不对的方式爱自己。 Sebab itu hari ini 所以呢， kita mau belajar 我们要学习， bagaimana supaya saya boleh mengasihi diri saya dengan cara yang benar. 我们如何正确的方式爱自己。 Mengasihi diri dengan cara yang benar sangat penting di dalam kehidupan kita. 正确的方式爱自己是对我们生活很重要的。 Karena bila orang percaya mampu mengasihi diri dengan benar, 因为如果信徒可以正确的爱自 maka 己， orang percaya akan hidup 信徒可以活 sebagai orang yang penuh dengan kasih, 充满爱心、 sebagai orang yang hidup rukun dengan sesama, 和睦、和平， sebagai orang yang mampu menghasilkan kedamaian, 能够产生和平， seorang yang mampu hidup mengasihi diri dengan baik dan benar, 就是可以正确爱自己的人， maka dia akan mampu membangun relasi dengan sesamanya. 他能够跟别人建立好的关系， Seorang yang mampu mengasihi diri dengan benar, 可以正确的爱自己， dia akan mampu punya hidup yang sehat, emosinya sehat, mentalnya sehat, rohaninya sehat, sehingga bisa membantu orang lain. 他能够有健康的肉体、属灵、灵魂，所以可以更好， Dan seorang yang mengasihi diri dengan tepat, 可以正确的爱自己， maka orang itu akan punya sikap bisa menghargai orang lain. 可以珍惜别人。 Orang yang mengasihi dengan tepat,
正确的爱自己， akan menghasilkan hal-hal positif dalam hidupnya, 会产生正面的 akan 事， positif dalam perkataan, 正面的事说 positif 话， dalam tindakan, 正面的行为， dan positif dalam pemikiran terhadap sesama. 正面的思想。 Sehingga 所以， seorang yang mengasihi diri dengan tepat 正确的爱自己， akan menghasilkan seorang yang penuh dengan kebaikan dan hidup menjadi berkat untuk orang lain. 会产生对别人的好处，对别人的祝福。 Saudara yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini mari bersama-sama kita pikirkan bagaimana mengasihi diri dengan benar dan tepat. 今天早上，让我们一起思想如何正确的爱自己。 Ketika kita bicara topik ini, 如果说这个话题， saya ingin mengajak kita melihat ketika Yesus hidup di dunia. 我们要看耶稣在世界活的时候， Dalam inkarnasi Kristus di dunia, 就是道成肉身， Kristus telah mempraktekkan diri 耶稣已经实行 untuk mengasihi diri dengan tepat dan benar. 正确对的方式爱自己。 Sehingga kita melihat ketika Yesus inkarnasi di dunia, 所以当耶稣在世界上， kita melihat bagaimana Yesus telah mempraktekkan hal itu dan memberikan teladan kepada kita. 耶稣已经实行，已经给我们榜样。 Dua bagian firman Tuhan yang mau kita lihat. 两个圣经我们要思 Yang 想， pertama adalah kisah dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. 就是约翰福音第2章1到11节， Yang kedua adalah Lukas pasal 5 ayat 16. 第二个是路加福音第5章16节。 Saudara, kiranya dua bagian firman Tuhan ini boleh menolong kita 这两个经文可以帮助我 untuk 们 belajar 学习， bagaimana saya mengasihi diri saya dengan baik dan benar. 我们如何正确的爱自己， Sehingga hidupku hari ini boleh menjadi berkat untuk orang lain. 所以我们会带别人的祝福。 Saudara, ciri orang yang mengasihi diri dengan baik dan benar. 正确爱自己的特点， Yang pertama adalah orang itu akan hidup. 第一个他会活的。 Kalau saya boleh memakai bahasa Inggris yang kita boleh kalimatnya seperti ini. Push ourselves to the limit but not over limit. 如果就是将自己推向极限，但是不要超过极限。 Artinya adalah kalau saya ingin mengasihi diri saya dengan benar, 如果我们要正确的爱自己， ciri mengasihi diri dengan benar 正确爱自己的特 adalah 点， orang itu akan hidup 就是那个人会活， mendorong dirinya 推自己， mendorong dirinya pada satu batas maksimal. 推自己到极限， Namun jangan sampai melampaui batasan. 可是不要超过极限。 Saudara, artinya apa? 是什么意思呢？ Kalau kita melihat dalam kisah Yohanes pasal kedua, 如果我们看约翰福音第2章， kita bisa mendapatkan bahwa apa yang Yesus kerjakan ketika bicara dia mengasihi diri dia, 就是耶稣说他爱自己， yaitu Yesus hidup. 就是耶稣活， Yesus mengerti ada batasan. 耶稣知道极限， Yesus adalah pribadi yang tidak terbatas. 耶稣是无限的性格。 Tetapi ketika dalam inkarnasi sebagai manusia, 可是他当道成肉身， dia mengerti bahwa dirinya harus mengerti ada satu batasan. 他了解有一个极限。 Mari kita ambil contoh perkataan Yesus dalam Yohanes 2 ayat yang keempat. 一个例子在约翰福音第2章第4节， Ketika dalam pesta di Kana, pesta pernikahan di Kana. 在迦拿有婚姻， Saat itu mereka kehabisan anggur. 他们都没有酒了。 Lalu Maria ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata, 玛利亚，耶稣的母亲来， anakku mereka kehabisan anggur. 我的儿子，他们酒没有 Mereka 了， perlu anggur. 他们需要酒。 Lalu Yesus menjawab Maria. 然后耶稣回答玛利亚 Yesus：“ berkata, mau apa engkau daripadaku ibu? 我与你有什么相干？ Mau apakah engkau daripadaku ibu?” 我与你有什么相干？ Kalimat berikutnya adalah, 接下来呢？ saatku belum tiba. 我的时候还没有到， Saudara, perkataan kalimat saatku belum tiba. 这个我的时候还没有到， Waktuku belum 我 tiba. 的时间还没 Di 有 situ 到， menolong kita mengerti 就是帮助我们了 ketika 解， Yesus hidup, 当耶稣活， Yesus adalah pribadi yang tidak terbatas. 耶稣是无限的性格， Tetapi dia tahu bahwa dia harus hidup dengan sampai pada satu batas dan tidak memaksakan diri melampaui batas. 可是他知道他活到极限，没有超过，没有勉强的超过极限。 Dia berkata bahwa waktuku belum tiba. 他说我的时候还没有到， Atau saatku belum tiba. 我的时间还没有 Atau 到， ada kalimat lain Yesus berkata saatnya sudah tiba. 还是时间已经到了。 Dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, 所以这个句子呢， kita bisa belajar bahwa Yesus dalam hidupnya mengerti ada batasan. 耶稣了解在他生活当中有极 Yesus 限，
tidak terbatas, 耶稣是无限的， tetapi dia membatasi dirinya. 可是限制自己。 Saudara yang mengasihi Tuhan, batasan dalam hidup kita 主内弟兄姐妹，极限呢， bisa saja berupa waktu, 可以是时间、 tujuan, 目标、 cara, 方式、 kemampuan, 能力、 talenta kita. 才华。 Setiap kita dalam segala elemen-elemen yang seperti itu ada batasannya. 我们每个部分都有极限的。 Maka ketika bicara seorang yang mengasihi dirinya, 所以如果说爱自己呢， kalau bicara kita mau mengasihi diri kita, 如果说要爱自己， mengasihi diri dengan benar adalah 正确的爱自己， saya mengerti saya harus mendorong diri saya 就是我们要推向我们自己， melakukan sesuatu sampai satu batas maksimal, 做最极限的。 tetapi jangan pernah memaksakan diri melampaui batas. 可是不要超过极限。 Saudara, seorang yang memaksakan diri 就是如果勉强自己呢， melampaui batasnya, 超过极限， melampaui batasan hidupnya, 超过生活的极 melampaui 限， batasan kemampuannya, 超过我们能力， maka sesungguhnya orang itu bukanlah orang yang mengasihi dirinya, 他不是爱自己， tetapi orang itu sedang merusak dirinya. 可是破坏了自己， Orang itu sedang menyiksa dirinya. 折磨了自己， Orang itu sedang menghancurkan dirinya. 破坏自己。 Saudara, saya ambil contoh seperti ini. 例如， Ketika kita memaksakan diri melampaui batas, 如果我们勉强超过了极限， maka kita akan membuat diri kita menjadi buruk, menjadi tersiksa, dan menjadi hancur. 我们会恶化自己，破坏自己，折磨了自己。 Di tangan saya punya balon. 在我的手上有气球， Saudara, apa artinya kita harus mengerti jangan melampaui batas? 我们要了解什么事不要超过极限。 Kalau balon ini adalah seumpama diri kita hari ini. 比如说，这个气球是我们 Saudara, kita tahu kalau balon ini saya tiup. 气球，如果我们吹， Saya tiup sebentar ya. 我们吹， Saudara, ketika saya meniup balon ini, 如果我们吹这个气球， kalau balon ini adalah seumpama dirimu dan diriku. 如果气球是表示我们、你们， Saudara, kalau balon ini saya tiup, saya tiup, saya tiup, 我一直吹，我一直吹， maka kita tahu balon ini ada satu batasannya. 我们知道这个气球有极 Balon ini 限， satu batasan, dia bisa membesar sampai batasan tertentu. 它可以越大到什么程度？ Dan kalau saya terus memaksa meniup sampai batasannya melampaui batas, 那如果我一直吹到勉强到超过极限呢？ maka saya percaya saudara tahu apa yang terjadi. 我相信你们知道会发生什么。 Yaitu balon ini tentu akan pecah, 当然，整个气球会破掉， akan buruk, 会破掉的， akan tidak baik. 会不好的。 Saudara, demikian pula kalau kita memikirkan diri kita. 如果我们想我们自己， Kalau kita bicara mengasihi diri kita, 如果爱自己， kita tahu bahwa kita diberikan satu kemampuan, talenta, waktu, dan segala sesuatu dalam hidup kita 我 ini. 们有能力，我们有才华，我们有时间， Itu ada batasannya. 有极限的。 Sehingga kalau kita berusaha memaksakan diri, 如果我们勉强自己， melampaui batas kita, 超过我们极限， maka mungkin seperti balon ini kita akan pecah, akan hancur. 可能像整个气球会破掉，会破裂了。 Ambil contoh, 例如呢， kalau saudara memaksakan diri 如果我们勉强自己 bekerja, 工作， mungkin 30 jam, 40 jam dan tidak tidur, tidak istirahat, 可能30、40个小时没有睡觉， maka saya percaya kita tahu apa yang terjadi. 我相信我们知道会发 Bahkan 生什 saudara 么， akan mati karena hal itu. 会去世的。 Dan ketika itu terjadi, itu bukan mengasihi diri, tetapi memperburuk diri. 如果发生呢，不是爱自己，可是恶化了自己。 Maka saudaraku yang mengasihi Tuhan, seorang yang mengasihi dirinya, 所以主内弟兄姐妹们，我们爱自 orang 己 itu 呢， akan hidup, 那个人会活， dia akan mengerti dalam hidupku, aku punya batasan. 会了解在我们生命有极限。 Aku harus mendorong diriku 我要退我自己， melakukan segala sesuatu yang terbaik. 做最好的， Terus mendorong diriku berusaha mencapai apa yang Tuhan mau, tujuan Tuhan. 鼓励自己要做上帝要我做的。 Dan ketika itu sudah sampai satu batasan tertentu, saya harus mengerti bahwa disitulah saya harus berhenti. 如果到极限了，我知道我要停止。 Sehingga seorang yang mengasihi diri dengan tepat, dengan benar. 所以正确的爱自己呢， Maka orang itu harus 那个人 hidup 要活， mencapai satu titik tertentu tetapi tidak melampaui batasan atau titik itu. 要到极限，到某个程度，可是不要超过那个极限。 Saudara, yang kedua,
第二个， seorang yang berkata saya mengasihi diri saya, 如果说我爱我自己， yaitu orang itu harus hidup 就是要活， selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang terbaik bagi dirinya. 尽量为自己满足自己的基本的需求。 Dia harus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan keinginan hidupnya. 满足自己的基本需求，不是欲望。 Saudara, Lukas pasal yang kelima ayat 16. 路加福音第5章16 Diceritakan 节， kepada kita bahwa Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. 就是说耶稣却退到旷野去祷告。 Dalam inkarnasinya, Yesus bukan pertama kali mengundurkan diri tempat sunyi dan berdoa. 就是在世界，这个不是第一次耶稣退到旷野， Yesus sering kali melakukan hal demikian. 耶稣常常会这样做。 Yesus sering kali mengundurkan diri dari kesibukan, 耶稣常常退步， lalu dia berdiam dan berdoa. 他冷静祷告， Saudara, tindakan Yesus mengundurkan diri, berdiam dan berdoa. 就是耶稣退步冷静祷 Itu 告 boleh 呢。 menolong kita mengerti bahwa Yesus berusaha memenuhi kebutuhan apa yang paling baik, apa yang dia perlukan saat itu. 耶稣尽量满足基本的需求。 Saudara, bicara kebutuhan dan keinginan 说需求跟欲望 adalah dua hal yang berbeda. 两个不同的事， Kebutuhan diri itu bicara soal hal-hal yang primer, 基本需求是基本的， hal-hal yang dasar. 很基本的事。 Sementara keinginan itu bicara hal-hal yang sekunder yang mungkin tidak mendasar dan tidak diperlukan. 欲望呢是次要的，是是没有很重要的。 Atau sesuatu yang kalau kita tidak penuhi tidak masalah buat kita. 如果我们不做也没关系的。 Misal kita ambil contoh makan. 比如说吃饭， Makan yang sehat itu adalah kebutuhan dasar. 我们吃健康的是基本的需求， Makan yang sehat itu adalah kebutuhan diri manusia. 吃健康的是基本的需求。 Tetapi keinginan diri 可是欲望呢， itu adalah makan di restoran mungkin yang mahal, makan makanan mahal. 在豪华餐厅吃贵的东西， Sehingga kalau kita tidak makan di restoran mahal pun, tapi makanan yang sehat, itu tidak masalah artinya. 所以如果我们没有吃贵的东西，可是吃健康的东西 Dengan 是没 kata 关系的。所以呢， Seorang yang ingin mengasihi dirinya, 要爱自己的人， maka orang itu harus selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, 那个人要满足自己的需求， bukan keinginan dirinya. 不是自己的想要的。 Saudara, mengapa orang seringkali mengasihi diri, 为什么自己想爱自己呢？ lalu menimbulkan sikap egois, 然后会自私， lalu menimbulkan sikap narsis? 会自恋。 Kenapa orang mengasihi dirinya dan terjadi adalah jadi orang egois, jadi orang yang hanya memikirkan dirinya? Kenapa seperti itu? 为什么爱自己呢？会自私，会想自己呢？为什 Karena 么？ saat orang itu mengasihi dirinya, 因为如果爱自己呢， orang itu sedang hidup memenuhi keinginan dirinya. 他是满足自己想要的， Keinginan diri 自己想要的， menuntun kita 带我们 kepada satu sikap egois. 到自私的。 Yang penting saya, 最主要是 yang 我， paling prioritas saya. 重要是我， Saya tidak peduli orang lain. 我不关心别人， Sehingga seringkali keinginan diri, karena keinginan diri, 所以自己的欲望， maka kita menjadi egois dan narsis. 我们变成自私自恋了。 Sebab itulah kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang kelima, 所以如果我们看路加福音第5章， Yesus menolong kita mengerti. 耶稣帮助我们了解， Seorang yang mengasihi dirinya, 如果爱自己， maka akan ditunjukkan dengan sikap dia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia, memenuhi kebutuhan dengan memberikan yang terbaik. 所以尽量为自己满足基本的需求。 Saudara, Lukas pasal 5 salah satu bagian menolong kita mengerti. 路加福音第5章帮助我们了解， Yesus sedang mengajar manusia untuk memenuhi 3 dimensi kebutuhannya. 耶稣教导我们满足3个需求。 Ketika bicara Yesus pergi berdoa tempat sunyi dan berdoa. 耶稣去冷静的地方去 Yesus 祷告。 mengajarkan kita harusnya memenuhi kebutuhan fisik kita. 耶稣叫我们要满足肉体的需求。 Ketika Yesus pergi berdoa, 当耶稣去祷告， di situ menolong kita mengerti Yesus punya kebutuhan fisik yaitu istirahat. 耶稣也有肉体的需求，就是休息， Istirahat dari kesibukan, 从忙碌中休息， istirahat dari keramaian. 从人群中休息。 Setelah pelayanan yang begitu sibuk, Yesus butuh istirahat. 耶稣很忙的侍奉，耶稣需要休息， Lalu bukan hanya kebutuhan fisik, 不
不只是肉体的需要， tapi juga kebutuhan mental jiwanya. 也是灵魂的需要。 Yesus pergi berdoa ke tempat sunyi, 耶稣去冷静的地方祷告， menolong kita mengerti 帮助我们了解， bahwa Yesus sedang menolong jiwanya, mentalnya untuk menenangkan diri, 耶稣帮助他的灵魂来冷静， untuk menenangkan diri dari segala pekerjaan, dari segala stres, 来工作压力冷静下来， dari segala tekanan. 在很多压力冷静下来。 Dan Yesus sedang berdoa tempat yang sunyi juga menolong kita mengerti. 耶稣在冷静的地方祷告，帮我们了解。 Yesus menolong kita memenuhi kebutuhan rohani, 耶稣帮助我们满足属灵的需求， yaitu di sana dia berdoa. 就是在他那边祷告， Dia berdoa membangun relasi dengan Allah. 建立跟上帝的关系。 Sehingga saudara yang mengasihi Tuhan, 所以爱上帝呢， ketika bicara kita hari ini ingin mengasihi diri kita dengan baik, 如果我们要正确的爱自己， maka kita harus selalu mengingat 我们要记得 seorang yang mengasihi dirinya sendiri 正确的爱自己， adalah orang itu akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan dirinya, bukan keinginan dirinya. 会尽量的到极限的满足需求，不是欲望。 Efesus 5 ayat 29-30 berkata, 以弗所书第5章29到30节， manusia tidak membenci tubuhnya, 人是没有恨恶自己的身子， tetapi merawat dan mengasuhnya. 可是保养顾惜。 Dengan kata lain, pernyataan dalam Efesus ini 所以以弗所书说， menolong kita mengerti bahwa seharusnya seorang yang mengasihi dirinya, 就是帮我们了解爱自己呢， maka orang itu kan selalu berusaha, 会尽量 selalu berusaha 一直尽量 memenuhi kebutuhan yang terbaik bagi dirinya. 满足为自己最好的需求， Mengasihi diri dengan baik dan benar 正确的对的方式爱自己， adalah satu tindakan kita akan berusaha memenuhi kebutuhan yang terbaik, 就是尽量满足最好的需求， yaitu kebutuhan fisik kita, 就是肉体的需求、 kebutuhan mental kita, 灵魂的需求、 kebutuhan rohani kita. 属灵的需求， Dan seorang yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, 尽量满足自己的需求， seorang yang sedang mengasihi dirinya, 爱自己， adalah orang itu akan hidup tidak merusak dirinya, 就是不会破坏自己， tidak hidup sembarangan, 不要乱七八糟， hidup selalu jaga diri, 照顾自己， tidak hidup di dalam dosa dan kebencian. 不要犯罪，没有恨恶。 Karena kita mengerti dosa itu menghancurkan kehidupan kita. 我们知道犯罪会破坏我们。 Saudara yang mengasihi Tuhan, 主内弟兄姐妹们， orang yang mengasihi dirinya, 如果爱自己呢， orang itu akan selalu berusaha menjaga dirinya, 会尽量照顾自己， sehingga dia tidak melakukan hal yang buruk. 所以没有做不好的事。 Orang yang mengasihi dirinya 爱自己的人， adalah orang yang kalau kita mungkin bisa praktekkan, dia kesenggol sedikit, dia mungkin ya sudah tidak marah-marah. 如果碰到一点，他不会生气的， Dia mungkin tersinggung sedikit 可能得罪一点， dan tidak akan dendam. 也不会仇 Ya 恨， dia bisa tersinggung, 可能得 tapi 罪， ketersinggungan itu tidak membuat dia dendam. 可是没有仇恨， Orang yang mengasihi diri, 就是爱自己的人。 ya kalau ada saudara seiman dia yang bersalah, 如果有信徒做错 maka dia 了， akan mengampuni dirinya. 他会原 Dia akan 谅 mengampuni orang lain. 原谅别人， Itu tipe orang yang mengasihi diri. 那就是爱自己的人， Yaitu orang itu akan hidup 那就是他个人会活， menjaga dirinya 照顾自己， sehingga tidak melakukan tindakan 所以不会做 yang merusak dirinya. 破坏自己的事。 Saudara yang mengasihi Tuhan, 主内弟兄姐妹们， orang yang mengasihi diri 就是爱自己的人， akan berusaha 会尽量 menjaga diri 照顾自己， dari satu tindakan yang akan merusak dirinya. 不会破坏自己。 Berikut ini mungkin satu contoh 有一个例子 bahwa seringkali terjadi 会常常发生， kita hidup itu tidak mengasihi diri. 我们活的没有爱自己。 Perhatikanlah contoh berikut ini 我们看这个例子， dalam video klip. 在这个录影片， Mungkin kadang-kadang tindakan yang seperti ini 可能有时候这个行为 bisa menolong kita mengerti 会帮我们了解 itu，adalah tindakan yang tidak mengasihi diri. 就是没有爱自己的行为。 Mari kita lihat video klip berikut ini. 让我们看这个录影片。 Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value.
I'm sorry. See? Like that. It's a sugar date. What if spring is late and winter it's a marshmallow world? It's the time for play. It's a whipped cream. It's a whole year round. Sun is red like the pumpkin head. It's shiny so you know it won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. Whenever it snows, the world is your snowball just for a song. So get up and roll it along. It's sweet. Your favorite girl, it's a sugar date. What a spring is late, in winter it's a marshmallow. Oh, in winter it's a marshmallow. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi dirinya 如果爱自己的人， adalah orang yang tidak akan bersikap, bertindak, merusak hidupnya. 就是不会破坏自己的人。 Adakah hari ini kita sungguh-sungguh mengasihi diri kita? 我们今天真正的爱自己吗？ Adakah hari ini kita hidup? 我们今天真的 Kita 活， sungguh-sungguh menunjukkan kita adalah orang yang mengasihi diri kita yang baik dan benar. 真正的正确的爱自己。 Saudara, sekali lagi kita belajar hari ini. 让我们今天学习 Mengasihi diri dengan benar dan tepat 正确的、对的方式爱自己， adalah seorang yang mendorong dirinya sampai satu batasan maksimal, 就是鼓励自己到极限， tetapi tidak melampaui batas, memaksakan diri melampaui batas. 可是不要超过极限。 Dan orang yang mengasihi dirinya 爱自己的人， adalah orang yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, 就是尽量满足自己的需求， memberikan yang terbaik bagi dirinya, 给最好给自己 kebutuhan dirinya, 自己的需求， bukan keinginan diri itu. 不是自己想要的。 Saudara yang mengasihi Tuhan, 主内的弟兄姐妹们， selamat hidup mengasihi diri sendiri. 让我们活得爱自己， Kiranya kita hidup hari ini 让我们今天活 boleh sungguh-sungguh 会真正的 semakin mengerti 更了解 bagaimana mengasihi diri dengan tepat, 如何正确的爱自己， dengan benar. 这对的， Dan kiranya 让我们 pikiran kita, sikap kita, tindakan kita mengasihi diri 让我们思想、态度、行 adalah 为， sebagai satu langkah awal 就是第一个步， bagi kita untuk mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 能够爱于上帝、爱别人的第一 Selamat 步， mengasihi diri sendiri 让我们爱自己， dan hiduplah jadi berkat. 让我们带别人祝福。 Tuhan memberkati saudara. 上帝祝福你们， Amin. 阿门。 Bapa, kami mengucap syukur karena firman-Mu membimbing kami, memberi nasihat pada kami untuk belajar mengasihi diri dengan benar dan tepat. Kami percaya dengan kuasa dari Allah Roh Kudus, kami semua yang telah mendengarkan firman Allah di tempat kami masing-masing akan dimampukan oleh Allah Roh Kudus untuk mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Dan sekarang Bapa di dalam surga, kami berterima kasih juga
buat hari ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami buat berbagai kebutuhan yang ada. Terima kasih kalau sampai hari ini kami kuat. Itu karena nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah kami sebagai orang benar berlari dan kami menjadi selamat. Kami berdoa kepadamu ya Allahku, untuk mereka, saudara-saudara kami yang berada di garis depan, yang menghadapi situasi seperti ini, yaitu para pejabat kesehatan negara kami, dan juga para tim medis yang ada di depan, yang bekerja tanpa lelah terus menerus, bahkan mereka bisa mengorbankan dirinya untuk mengurus, berjuang, menolong dari setiap orang-orang yang terpapar virus yang ada. Kami berdoa bersama-sama, menyatukan hati dan iman kami. Tuhan lawat mereka, lindungi mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu ya Yesus Tuhan kami. Agar mereka tetap sehat, agar mereka diberi kekuatan yang sama, diberi hikmat dan akal budi dalam menangani pasien-pasien yang ada. Dan juga bagi pemerintahan kami, Tuhan, kami memberkati mereka, menolong mereka ya Allah di dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting demi untuk menyelamatkan masyarakat yang ada, baik yang di kota, di desa-desa, baik di Indonesia secara khusus maupun di belahan dunia yang lain. Kami percaya dunia sedang menangis, memohon berkat dari Allah untuk supaya wabah ini berhenti, dan kami menaruh hati juga untuk hal ini. Kami berdoa Bapa untuk setiap keperluan yang sangat vital bagi para tim medis yang ada di garis depan. Mereka yang saat ini membutuhkan alat perlindungan diri, supaya mereka juga tidak terpapar dengan virus ini. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau menolong, karena kami percaya Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan menggerakkan setiap institusi, setiap lembaga-lembaga yang mau memberikan donasi untuk keperluan ini. Tuhan memberkati dan gerakkan hati kami untuk bisa juga mengambil bagian di dalam pengorbanan ini. Kami meminta kepadamu ya Allah kami, agar Allah senantiasa melindungi warga negara yang ada. Dan biarlah warga negara yang ada boleh bekerja sama bersama-sama pemerintah, menaati apa yang sedang diatur oleh pemerintahan kami masing-masing, untuk menjaga diri, agar supaya penyebaran virus ini bisa dipangkas ya Tuhan. Bisa berhenti penyebaran virus ini. Dan kami boleh melindungi diri kami, melindungi keluarga kami, melindungi orang-orang yang kami cintai. Bahkan melindungi para tim medis yang bekerja. Bapa di dalam surga, hiburkan mereka. Orang-orang yang lebih mudah terpapar virus ini atau penyakit lainnya. Orang-orang yang berusia lanjut, orang-orang dengan latar belakang kesehatan mereka, lindungilah mereka Tuhan dari segala bahaya, dan jadilah penghibur yang sejati buat mereka. Dan kami juga berdoa menaikkan permohonan kami untuk mereka, orang-orang yang telah terpapar dengan virus ini, yang mereka sedang ada di dalam masa pengawasan, dan juga di ruang-ruang isolasi karantina di rumah sakit atau dimanapun mereka berada, yang masih belum mendapat kepastian tentang status keterpaparannya juga ya Allah. Bukankah saat Engkau melayani di dunia, Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu dengan menyembuhkan orang dari berbagai usia, menyembuhkan mereka dari berbagai sakit fisik, sakit mental dan kerohanian. Hadirlah ya Allah sekarang bagi mereka yang memerlukan kesembuhan-Mu dari serangan virus dan penyakit ini.
Engkaulah Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Kami menaruh iman kepada Allah, Sang Penyembuh bagi kami. Ya Tuhan Allah kami yang baik, jauhkan segala ketakutan, kecemasan, perasaan-perasaan terisolasi dari mereka yang harus menerima langkah pengobatan dan berada di karantina. Lindungi keluarga mereka, teman-teman mereka, beri hati yang tentram dan damai kepada mereka, dan keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi mereka. Kami berdoa Bapa untuk setiap kami dan orang-orang, bahkan negara-negara dan khususnya negara Indonesia yang akibat daripada persoalan ini, ekonomi keuangan juga terpengaruh. Kami berdoa kepada Allah, kuatkan dan berikan kepada kami, pemerintahan kami juga hati yang damai di dalam menghadapi situasi ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang menyediakan dan mencukupi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya kami semua, ya Allah, yang percaya kepadamu, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan iman, bukan hanya untuk bertahan di situasi seperti ini, tetapi kami bisa mampu melewati semua ini dengan sukacita, dengan damai yang sejati dari Allah kami. Kami semakin bertumbuh dan meninggikan nama Yesus sebagai juru selamat kami satu-satunya, sebagai penyembuh kami, sebagai Raja di atas segala raja. Kami akan selalu mengingat kebesaran Allah kami dan tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi kami yang percaya. Inilah doa dan sembahyang kami. Kau memberkati setiap gereja-gereja-Mu. Kau memberkati hamba-hamba-Mu supaya tetap percaya, membimbing setiap umat untuk melalui masa ini dengan benar dan tepat. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai semua, kiranya firman Tuhan terus memberkati kita dan bisa terus menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan saudara bisa diberikan melalui ini. Terima kasih untuk persembahan yang sudah saudara berikan. Sampai jumpa di ibadah online kita berikutnya. Tetap sehat dan Tuhan memberkati. Bye. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapa di dalam surga. Kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa menaungi kami sekalian. Menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan menghindarkan kami dari segala sakit penyakit. Dan biarlah kehidupan kami di rumah tangga boleh menjadi tentram, damai, dan penuh sukacita. Di masa-masa seperti ini kami boleh memanfaatkan waktu untuk bisa bersama-sama dengan keluarga. Dan kami tahu bahwa ini adalah berkat yang khusus di balik masalah yang sedang terjadi di dunia dan di Indonesia, di mana kualitas hubungan kami di keluarga sedang dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami boleh mempersiapkan diri untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami berdoa bersama-sama supaya kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai bukti bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Dan pada hari ini Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami. Usaha pekerjaan yang mungkin sedang terhenti karena wabah ini. Kami meminta pertolongan Allah, kuatkan kami semua. Berikan kepada kami kemampuan untuk melalui semua ini. Dan pada waktunya, Tuhan akan melipat gandakan segala berkat dari usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dan biarlah gereja-gereja Tuhan juga di masa seperti ini boleh bergantung kepada Allah dan boleh mendengar suara Allah, supaya kami bersama-sama boleh menikmati tuntunan, pimpinan dan kehendak Allah. Dan sekarang Bapa dalam surga,
Kami ingin menerima berkat-berkat yang khusus dari surga. Biarlah sinar kemuliaan Allah boleh turun ke atas kami dan memenuhi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh memancarkan terang Allah dan wajah kami boleh memancarkan terang Kristus setiap waktu. Oleh karenanya tumpangkan tanganmu ke atas kami sekalian. Dan Engkau Allah di surga melindungi dan memberkati kami. Engkau Allah di surga menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami sekalian umat-Mu kasih karunia yang besar dari surga. Dan Engkau Tuhan dari surga menghadapkan wajah-Mu kepada kami anak-anak-Mu dan berikanlah kepada kami damai sejahtera yang turun dari tata Allah Bapa di surga di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melalui penyertaan, persekutuan dan pengurapan Allah Roh Kudus dimulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kami sekalian, dan setiap kami yang percaya bisa berkata bersama-sama dengan iman kami, haleluya, amin.